Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silviana Nur Azizah dari kelas KPI 2D dengan NIM 2108302124. Di sini saya akan memenuhi tugas UAS mata kuliah tafsir dakwah, yaitu menjelaskan materi dari pertama sampai terakhir dengan dosen pengampu Pak Zainal Mutakin MIKOM. Langsung saja ke materi pertama, tafsir dakwah dan metode tafsir Al-Quran. Yang pertama, pengertian tafsir. Tafsir secara etimologi atau bahasa, kata tafsir diambil dari kata fasaro yufasiru tafsiran, yang berarti keterangan atau uraian. Istilah tafsir merujuk kepada ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran. Salah satu di antaranya ada dalam surat Al-Furqan ayat 33. Bismillahirrahmanirrahim. Wala ya'tunaka bimatsalin illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsira, yang artinya, tidaklah orang-orang kafir itu datang kepadamu membawa sesuatu yang ganjil, melainkan kami datangkan kepadamu sesuatu yang benar dan yang paling baik penjelasannya. Pengertian inilah yang dimaksud di dalam lisan Al-Arab dengan kash al-mugata, yang artinya membuka sesuatu yang tertutup. Dan tafsir ialah membuka dan menjelaskan maksud yang sukar dari suatu lafal. Pengertian ini yang dimaksudkan oleh para ulama tafsir dengan al-idah wa al-tabyin, yaitu menjelaskan dan menerangkan. Kesimpulan yang dapat ditarik bahwa tafsir adalah menjelaskan dan menerangkan tentang keadaan Al-Quran dari berbagai kandungan yang dimilikinya kepada apa yang dikehendaki oleh Allah sesuai kemampuan penafsir. Yang kedua, pengertian dakwah. Kata dakwah secara bahasa berasal dari kata da'a yad'u dakwatan, yang memiliki kesamaan makna dengan al-nida yang berarti menyeru atau memanggil. Dakwah mengandung pengertian sebagai suatu kegiatan ajakan baik dalam bentuk lisan, tulisan, tingkah laku, dan sebagainya, yang dilakukan secara sadar dan berencana dalam usaha mempengaruhi orang lain, baik secara individual maupun secara kelompok, agar supaya timbul dalam dirinya suatu pengertian kesadaran, sikap penghayatan, serta pengalaman terhadap ajaran agama sebagai message yang disampaikan kepadanya dengan tanpa adanya unsur-unsur paksaan. Yang ketiga, pengertian metodologi penafsiran Al-Quran. Metodologi penafsiran ialah ilmu yang membahas tentang cara yang teratur dan terpikir, baik untuk mendapatkan pemahaman yang benar dari ayat-ayat Al-Quran sesuai kemampuan manusia. Metode tafsir yang dimaksud di sini adalah suatu perangkat dan tata kerja yang digunakan dalam proses penafsiran Al-Quran. Perangkat kerja ini secara teoritik menyangkut dua aspek penting. Yang pertama, aspek teks dengan problem semiotik dan semantiknya. Kedua, aspek konteks di dalam teks yang mempresentasikan ruang-ruang sosial dan budaya yang beragam di mana teks itu muncul. Menurut pandangan Al-Farmawi, metode penafsiran Al-Quran dilakukan dengan 4 metode, yaitu yang pertama, metode tafsir ijmali. Metode tafsir ijmali adalah suatu metode tafsir yang menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dengan cara mengemukakan makna global. Pengertian tersebut menjelaskan ayat-ayat Al-Quran secara ringkas tapi mencakup dengan bahasa yang populer, mudah dimengerti, dan enak dibaca. Sistematika penulisannya menurut susunan ayat-ayat di dalam mushaf, dan di samping itu penyajiannya tidak terlalu jauh dari gaya bahasa Al-Quran, sehingga pendengar dan pembacanya seakan-akan masih tetap mendengar Al-Quran, padahal yang didengarnya itu adalah tafsirannya. Yang kedua, metode tahlili atau analisis. Metode tahlili atau analisis ialah menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dengan memaparkan segala aspek yang terkandung di dalam ayat-ayat yang ditafsirkan itu, serta menerangkan makna-makna yang tercakup di dalamnya, sesuai dengan keahlian dan kecenderungan mufasir yang menafsirkan ayat-ayat tersebut. Yang ketiga, metode tafsir muqaron. Metode tafsir muqaron adalah membandingkan ayat-ayat Al-Quran yang memiliki persamaan atau kemiripan redaksi
yang berbicara tentang masalah atau kasus yang berbeda, dan yang memiliki redaksi yang berbeda bagi masalah atau kasus yang sama atau diduga sama. Termasuk dalam objek bahasan metode ini adalah membandingkan ayat-ayat Al-Quran dengan sebagian yang lainnya yang tampaknya bertentangan, serta membandingkan pendapat-pendapat ulama tafsir menyangkut penafsiran ayat-ayat Al-Quran. Yang keempat, metode maudu'i. Metode maudu'i ialah membahas ayat-ayat Al-Quran sesuai dengan tema atau judul yang telah ditetapkan. Semua ayat yang berkaitan dihimpun, kemudian dikaji secara mendalam dan tuntas dari berbagai aspek yang terkait dengannya seperti asbabul nuzul, kosakata, dan sebagainya. Semuanya dijelaskan secara rinci dan tuntas serta didukung oleh dalil-dalil atau fakta yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, baik argumen itu berasal dari Al-Quran dan hadis maupun pemikiran secara rasional. Materi yang kedua, ayat-ayat kewajiban berdakwah. Quran Surah Ali Imran ayat 104. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun, yang artinya, dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Tafsir ringkasannya, pada ayat ini Allah memerintahkan orang mukmin agar mengajak manusia kepada kebaikan, menyuruh perbuatan makruf, dan mencegah perbuatan mungkar. Asbabun nuzul. Pada zaman jahiliyah sebelum Islam ada dua suku, yaitu suku Aus dan Khazraj yang selalu bermusuhan turun-temurun selama 120 tahun. Setelah itu, Nabi Muhammad SAW mendakwahkan Islam kepada mereka. Setelah mendengar dakwah dari Rasul, mereka sadar, menangis, dan saling berpelukan. Sungguh peristiwa itu adalah seburuk-buruk sekaligus sebaik-baik peristiwa. Kandungan yang terdapat dalam Quran Surah Ali Imran ayat 104. Dalam ayat ini terdapat dua macam perintah. Yang pertama, kepada seluruh umat Islam agar membentuk dan menyiapkan satu kelompok khusus yang bertugas melaksanakan dakwah, sedang perintah kedua adalah kepada kelompok khusus itu untuk melaksanakan dakwah kepada kebajikan dan ma'ruf dan mencegah kemungkaran. Materi yang ketiga, ayat-ayat tujuan dakwah. Terdapat dalam Quran Surah Ali Imran ayat 138 dan 139. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza bayanul linnasi wa hudaw wa mau'idatul lil muttaqin. Yang artinya, inilah Al-Quran, suatu keterangan yang jelas untuk semua manusia dan menjadi petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin, yang artinya, dan janganlah kamu merasa lemah dan jangan pula bersedih hati, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu orang yang beriman. Asbabun nuzul. Pada masa itu, umat Islam mengalami kekalahan akibat kelalaiannya di Perang Uhud. Banyak panglima yang tewas saat pertempuran, sehingga membuat mereka yang selamat saat itu merasa sangat kecewa, terpuruk, terpukul, dan sangat bersedih. Lalu Allah datang dengan kabar gembira yang diberikannya dengan motivasi kembali kepada umat Islam yang sedang terpuruk itu. Pokok kandungan Quran Surah Ali Imran ayat 138 dan 139. Yang pertama, pokok kandungan Quran Surah Ali Imran ayat 138. Allah memperingatkan kaum muslimin bahwa kekalahan mereka pada Perang Uhud adalah pelajaran bagi orang-orang Islam tentang berlakunya ketentuan sunnah Allah itu. Mereka menang pada Perang Badar karena mereka menjalankan dan mematuhi perintah Nabi SAW. Pokok kandungan surat Ali Imran ayat 139.
menghendaki agar kaum muslimin jangan bersifat lemah dan bersedih hati. Meskipun mereka mengalami kekalahan dan penderitaan yang cukup pahit pada perang Uhud, karena kalah atau menang dalam suatu peperangan adalah soal biasa yang termasuk dalam ketentuan Allah. Materi yang keempat, ayat-ayat materi dakwah. Terdapat dalam Quran Surah Al-Ma'idah ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinziri wa ma uhilla lighairillahi bihi wal munkhaniqatu wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akalas sabu'u illa ma zakkaitum wa ma zubiha 'alan nusubi wa antastaqsimu bil azlam zalikum fisqun al yawma ya'isal ladzina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawun al yawma akmaltu lakum dinukum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina famanid turra fi makhmasatin ghaira mutajanifil lith fa innallaha ghafurur rahim, yang artinya diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala, dan diharamkan pula mengundi nasib dengan azlam anak panah, karena itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Tetapi barang siapa terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Asbabun Nuzul, surat Al-Ma'idah ayat 3 ini turun pada hari Arafah saat Haji Wado, dan sesudahnya tidak turun lagi ayat mengenai halal dan haram. Tafsir surat. Yang pertama, larangan makan makanan haram. Yang kedua, larangan mengundi nasib. Yang ketiga, keputusasaan orang-orang kafir. Yang keempat, kesempurnaan orang Islam. Dan terakhir, hukum keterpaksaan. Kandungan surat, yang pertama pengharaman bangkai, yang kedua pengharaman darah, yang ketiga pengharaman babi, yang keempat pengharaman hewan yang disembelih atas nama selain Allah, yang terakhir pengharaman hewan yang mati tercekik. Materi yang kelima, ayat-ayat tentang subjek dan sasaran dakwah. Terdapat dalam Quran Surah At-Taubah ayat 122. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah falaula nafaru min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid dini waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun, yang artinya, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya jika mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya? Tafsir. Pada ayat ini dijelaskan tentang pentingnya pembagian tugas kerja dalam kehidupan bersama, dengan penegasan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang sehingga hal yang lainnya terabaikan. Adapun isi kandungan surat At-Taubah ayat 122 menurut tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka, yaitu yang pertama,
Ayat ini menunjukkan pentingnya menuntut ilmu atau tafaqquh fiddin. Yang kedua, harus selalu ada segolongan umat yang konsentrasi menuntut ilmu, bahkan dalam kondisi perang sekalipun ketika perangnya adalah fardu kifayah. Yang terakhir, di setiap kaum, kabilah, atau perkampungan wajib ada yang menuntut ilmu atau tafaqquh fiddin sehingga perkampungan itu tidak dilanda kebodohan. Dari yang keenam, ayat-ayat metode dan strategi dakwah terdapat dalam Quran Surah An-Nahl ayat 125. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Yang artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Tafsir, usai menyebut keteladanan Nabi Ibrahim sebagai imam, Nabi dan Rasul meminta Nabi Muhammad untuk mengikutinya. Pada ayat ini Allah meminta beliau menyeru manusia ke jalan Allah dengan cara yang baik. Wahai Nabi Muhammad, seru dan ajaklah manusia kepada jalan yang sesuai tuntunan Tuhanmu, yaitu Islam dengan hikmah, yaitu tegas, benar, serta bijak. Asbabun nuzul. Ayat ini diturunkan untuk membuat perjanjian gencatan senjata dengan orang-orang Quraisy. Allah memberitahu Nabi Muhammad tentang metode dakwah yang menekankan kebijaksanaan. Isi kandungan. Yang pertama, Allah memerintahkan Rasulullah untuk berdakwah, menyeru manusia kepada agamanya. Kewajiban berdakwah ini juga berlaku bagi umat Islam. Yang kedua, ayat ini menjelaskan 3 metode dakwah, yakni hikmah mau'idah hasanah atau pengajaran yang baik, dan jidal, debat dengan cara yang baik. Yang ketujuh, ayat-ayat etika dakwah terdapat dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan atau kecerobohan, yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu. Tafsir, ayat ini memberikan tuntunan kepada kaum muslimin agar berhati-hati dalam menerima berita, terutama jika bersumber dari orang yang fasik. Perlunya berhati-hati dalam menerima berita adalah untuk menghindarkan penyesalan akibat tindakan yang diakibatkan oleh berita yang belum diteliti kebenarannya. Asbabun nuzul. Surat Al-Hujurat ayat 6 berkaitan dengan kisah Al-Walid bin Uqbah. Beliau diutus oleh Nabi Muhammad untuk menarik zakat dari Bani Mustalik yang telah masuk Islam. Isi kandungan dijelaskan perintah untuk menyelidiki dan memeriksa terlebih dahulu berita yang disampaikan oleh orang fasik sebelum mengambil keputusan. Umat Islam dihimbau untuk mencari sumber berita yang benar dan terpercaya agar tidak menimbulkan fitnah sebelum disajikan kepada masyarakat luas. Sekian yang bisa saya sampaikan, mohon maaf apabila ada kekurangan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.